Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hormat Pak Anas, kenalan, nama saya Muhammad Hafid, saya NIM 6102231. Baik, dalam sembilan profesi ini, mata kuliah yang saya ambil atau yang saya memiliki makna bagi saya yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Yang kedua, di sekolah menengah. Ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan, dan ini kedepannya karena saya juga yang terakhir, yaitu yang pertama hasil refleksi pengalaman belajar kali bermakna. Yang kedua, desain inovasi pembelajaran hasil refleksi, dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Baik, yang pertama hasil refleksi pengalaman belajar kali bermakna. Oke. Yang pertama dari pembelajaran atau mata kuliah ini, hal yang bermakna bagi saya itu saya mampu memahami konsep pembelajaran yang berbasis pendekatan cultural responsive teaching atau CRT, yang dimana CRT merupakan pendekatan yang berorientasi pada budaya atau kultur lokal atau budaya setempat dan latar belakang kebiasaan peserta didik. Yang kedua, dari CRT ini saya mendapat pembelajaran mengenai etnopedagogik, yang dimana etno itu adalah budaya lokal, dan pedagogi atau pembelajaran mengenai ilmu yang mempelajari pembelajaran, yang dimana pedagogi merupakan perwujudan pembelajaran yang bertujuan guna menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal peserta didik. Jadi di sini saya ingin sebagai guru menumbuhkan lagi pada peserta didik mengenai atau mengenalkan, bisa menumbuhkan lagi permainan-permainan tradisional yang akan saya terapkan insya Allah, dan saya terapkan di PPKN 2 ini di SMA 6. Oke, yang kedua yaitu mampu menyusun perencanaan dan praktik pembelajaran yang berbasis CRT. Melanjutkan yang tadi, saya di sini dalam perkuliahan dari topik 1 sampai topik 6 yaitu merancang atau persiapan kita sebagai guru itu apa sih yang harus dipersiapkan. Yang pertama mulai dari perangkat pembelajarannya, setelah itu bagaimana kita melaksanakan, dan topik 2 melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sudah kita rancang, dan yang ketiga mengevaluasi pembelajaran. Pastinya di dalam pembelajaran setelah kita menyelesaikan suatu pembelajaran, wajib bagi guru untuk mengevaluasi untuk proses pembelajaran yang berikutnya agar lebih baik dari proses pembelajaran yang sebelumnya. Refleksi, terus rencana tindak lanjut yang tadi sudah saya sampaikan, intinya mengevaluasi terus apa yang harus kita rubah dan baru kita merancang tindak lanjut berikutnya. Setelah itu menyusun laporan belajar peserta didik atau hasil dari pembelajaran peserta didik. Itu yang saya dapatkan di materi perkuliahan tersebut. Ini adalah artefak ini ada di topik 1 atau perangkat pembelajaran. Karena saya di sini mengajar di SMA 6 itu adalah kelas 11, jadi masih menggunakan RPP, belum modul ajar. Oke, desain inovasi pembelajaran hasil refleksi. Desain inovasi yang sudah saya rencanakan, yaitu yang saya sudah terapkan di SMA 6, yaitu permainan tradisional gobak sodor yang saya modifikasikan dengan permainan atau sepak bola, terutama pada passing. Karena biasanya gobak sodor itu individu yang lari, namun kalau pada permainan ini bola yang lari atau bola yang jalan, bukan individunya tersebut. Rencana tindak lanjutnya yaitu seperti biasa, ilmu dari belakang saya dari kampus, penerapan di PPL 2,
setelah itu kita menerapkan permainan modifikasi tersebut pada peserta didik, terutama di MIPA 6 SMA 6 Semarang. Dan dari hasil yang sudah saya capai atau saya lakukan di SMA 6, siswa itu gembira. Bisa dikatakan alhamdulillah dari penerapan ini saya berhasil, karena pertemuan berikutnya ketika saya masuk, anak-anak malah ingin main lagi. Padahal pertemuan berikutnya itu bukan sepak bola, karena awalnya saya pertemuan itu teknik dasarnya, teknik bagaimana biar benar. Setelah itu baru pertemuan kedua saya menerapkan permainan tersebut. Mungkin ini sedikit dokumentasi permainannya. Berapa menit? Kebetulan di SMA ada lapangan voli yang bagus, itu bisa saya gunakan sebagai lapangan berbagai tinggal dikasih garis tengah sebagai shouldernya. Mungkin itu sedikit cuplikan dari permainan modifikasi yang saya tampilkan atau saya coba di SMA 6. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk Bapak. Ini di sesi pagi ini sudah ya. Terima kasih atas waktunya. Mas Hafid. Cultural responsive teaching. Baik, yang saya dapat kebetulan, jadi di dalam olahraga kultural itu lebih meningkatkan untuk menggali lagi ilmu-ilmu atau budaya setempat, memberikan peserta didik itu pengetahuan dengan cara digabungkan dengan materi pembelajaran. Kalau dari segi olahraga mungkin yang bisa budaya yang bisa kita ambil adalah dari segi permainan tradisionalnya. Nah, kita sebagai guru, apalagi guru calon guru yang profesional, wajib menciptakan pembelajaran itu yang bagus, yang membuat anak itu tertarik. Nah, dari permainan itu saya gabungkan dengan sepak bola, jadilah permainan tersebut. Mungkin yang saya dapat kebetulan seperti itu. Apakah ada sekarang sih? Ya mungkin budaya untuk olahraga, kalau dari pelajaran lainnya kan dari segi tarik dan lainnya kan banyak olahraga yang saya tahu mungkin budaya permainan tradisional tersebut. Tapi kalau budaya dari segi sikap itu ya mungkin bisa masuk ke PPKN. Itu budaya kita ya, permainan tradisional. Dan pernah nggak berpikir tentang budaya di lingkungan? Yang ingin saya tanyakan, panjenengan tadi PPL di SMA 6 mengambilnya sepak bola. Padahal sebenarnya mengikuti anak-anak luar itu pakai voli. Terus gitu. Baik, kebetulan sebelum saya membuat ini saya juga sudah observasi dari SMA 6 bahwasanya SMA 6 itu olahraga yang ada dua, Pak. Yang pertama basket, yang kedua adalah futsal. Nah, dari sini dan saya kebetulan ngambil
MIPA 6 yang dimana SMA MIPA 6 itu kebanyakan yang anak laki-laki itu lebih prefer ke futsal tersebut. Jadi dengan itu saya coba laksanakan di MIPA 6 tersebut. Jadi memang apa kurikulum juga ini kan memang seperti itu kan, kembali lagi di wilayah setempat itu biasa dilakukan apa kan, kayak misalnya saya di Pakiteral 1 itu anaknya sifatnya poli, beda lagi di Pakiteral 2, Pakiteral 2 itu sukanya sepak bola. Jadi ketika materi pembelajaran bola besar, ya harapannya kita yang mendekati dengan budaya atau lokal yang ada di situ. Harapannya itu tadi ketika apa namanya kita betul-betul bisa memfasilitasi siswanya kan gitu kan ya. Terus tadi ada kendala nggak ketika dicampur? Gimana? Ada kendala nggak ketika dijadikan satu antara laki-laki dan dari proses yang sudah saya lakukan, ya tentu saja pertama yang saya sebagai pengurus atau yang dicoba atau saya beri pemahaman terus didahului yang mencoba itu dari laki-laki dulu, yang saya suruh dulu agar bisa mengamati bagaimana caranya bermain. Karena kalau saya campur langsung itu tidak bakal bisa, Pak. Karena ya kemampuan fisik atau olahraga laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kita suruh perempuan untuk mengamati, menanya seperti saintifik tersebut lah. Dan seterusnya setelah itu baru setelah paham kita coba campur dulu, tapi belum game. Kita coba dulu campur dulu cara cewek bisa. Oke, saya buat sesuatu pertandingan. Saya bagi kelas itu dan saya coba pertandingan, ternyata alhamdulillah berhasil. ada aturan khusus nggak dari perempuan? Ada, bukan khusus dari saya sendiri karena kan mungkin ada Pak, bukan mungkin ada, karena saya sudah buat di sini desain dan juga peraturannya. Terus tinggi. Oke. Untuk peraturan cowok atau cewek tidak ada. Kita peraturannya hanya permainannya gimana, pelanggarannya gimana, dia permainan menangnya itu bagaimana, waktunya bagaimana, jumlah pemainnya bagaimana, dan pasarnya itu ada berapa. Itu yang saya dan itu masih berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Kenapa saya tanyakan ini? Karena terjadi ketika kita laki-laki dan perempuan bermain bersama, itu memang betul tadi kekuatannya pasti beda, motornya pasti beda, apalagi bermain dengan pusat. Takutnya apalagi kan gubang soccer atau kalau di apa Korpina itu pelestari olahraga tradisional Indonesia, itu kan namanya hedam, yang ada di Korpin itu kan namanya hedam. Itu kan betul-betul apa ya, benturan fisik. Takutnya kalau nanti apa namanya kalau tabrak ada tabrakan, kita juga nanti evaluasi ke depannya seperti misalnya main bola kasti misalnya. Oh, kalau dicampur ya berarti sing laki-laki mukulnya jangan tangan kanan, kalau tangan kanan yo sakit, tangan kiri, kecuali yang kidal biasanya. Yang kidal yo alas sebaliknya. Nah, iso kabeh ya nanti bolanya dimodifikasi, nggak harus pakai yang kasti merah ataupun yang pakai yang bola tenis. Sekarang kan sudah ada tuh bola topis yang itu kan bisa apa digunakan juga ya. Bagus juga, berarti ini semisal tidak digunakan dalam sepak bola, bisa tidak digunakan untuk misalnya lempar tangkap? Bisa, bisa dengan peraturan yang baru. Tidak bisa pakai peraturan yang ini, karena kan lempar tangkap otomatis bolanya di atas bukan di bawah. Jadi mungkin dari segi mati bolanya atau perkenaan, kalau misalnya ini kan dari bawah, perkenaan bola mati itu ketika bola dipasing temannya itu kehadang dan terkena kaki. Tapi kalau di atas kan mungkin berbeda ya, atas sama bawah otomatis pakainya tangan. Tapi kalau gelombang sodor itu digunakan itu agak sulit untuk yang lebar karena ada lapangan, ada ukurannya tidak terlalu lebar. Kalau lemparan itu mungkin kan bisa terlalu jauh, tapi kalau passing itu kan bisa di apa ya? Udah dikontrol lah, jadi kontrol kalau melempar kan mungkin bisa jauhan atau ketinggian dan bisa nangkap dan sebagainya. Kalau di bawah kan bisa. Jadi kan tadi apa namanya? Oke, yang penting ini sangat ya, kan?
apalagi seorang guru kan seperti mau jalan Islam itu kan panjenengan harus memang betul-betul kreatif memodifikasi menggunakan metode pembelajaran apa melalui pendekatan apa gitu kan memang betul-betul apa ya harus betul-betul kembali lagi sini luar biasa para semua materi kadang-kadang saya juga apa masih merasa masih merasa apa ya senang juga dan senang juga senangnya apa karena teman-teman yang